ibadah puasa. Yang kedua, bagaimana caranya saat puasa Ramadan ini wajib hukumnya, dan tidak makan, tidak minum, serta yang berbagai yang lainnya ya, seperti amarah dan lainnya. Apa keutamanya puasa itu bagi anak-anak, bagi yang udah berusia 5 tahun atau lebih itu bisa. Baik kalau yang remaja sudah diperbolehkan, kecuali yang sedang halangan ya atau apa. Kecuali kalau muslim laki-laki nggak ada ya. Itu sebabnya untuk remaja di saat berbulan puasa. Apa aja sebenarnya sih? Bagaimana Ramadan ini terhadap di media sosial? Nah, menggunakannya sih di bulan Ramadan ini harus tanpa ada kendala ya, mas ya. Dia saling bersosialisasi ya itunya, dan menghargai kita, sikap dengan bijak semua di bulan puasa ya. Terus apalagi yang ini yang tidak membuat puasa kentut ya, itu contohnya kentut atau bersin ya nggak apa-apa ya itu. Terus apakah terutama menentukan akhir atau awal Ramadan ini adalah kita ini merupakan setelah kita ini ada sedang isbat ya. Kalau menentukan awal Ramadan sampai akhir ya, biasanya pada di akhir Saban ya gitu ya. Kalau akhir Ramadan ini ada sidang isbat Syawal, itu nanti di akhir Ramadan biasanya. Nah biasanya ini ada zakat ini kan biasanya yang kelima ini ada zakat ya. Zakat ini adalah biasanya ini menjelaskan ini untuk kehidupan yang bagi umat muslim yang telah melaksanakannya, membayar ini sampai sebelum Idul Fitri. Nah, bagi yang biasanya ini membayar zakat ya, bisa ada zakat, fidyah, sedekah. Nah yang seterusnya ada apa namanya, apa aja sih mas maknanya di pengertian Idul Fitri ini? Misalnya lebaran Idul Fitri ini telah dilaksanakan setelah bulan puasa penuh ya, tamat puasa. Misalnya untuk tradisi kita ada yang lebaran di halaman, mudik mah udah istilahnya udah tahu ya itu. Terus ini untuk taraweh kita di sini 11 rakaat ya, sama kita ini witir kita 3 ya. Tapi kalau untuk tahajud ini kita masing-masing sendiri ya. Kalau misalnya tahajud, nah ini jangan lupa ada tambahannya. Kalau iktikaf itu biasanya di 10 hari Ramadan ya, dengan malam 1000 malam atau qadar ya. Dan ada juga setelah tarawih ini kita ada kajian malam di 10 hari terakhir Ramadan ya. Misalnya ini ya, bagaimana anak-anak ini untuk ikut bersama-sama melaksanakan ibadah Ramadan ini, kayak ikut buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, terus sahur bersama. Terus bagi yang kurang mampu, misalnya lansia yang udah di atas, itu yang udah sepuh yang sekali itu sangat dianjurkan untuk tidak berpuasa ya, kalau merasa nggak kuat ya kesehatannya. Itu yang masuknya itu yang ke golongan miskin itu ya. Nah biasanya kalau di satu lagi ini ada
di sini itu berarti kudum ini hanya Sabtu dan Minggu untuk Ramadan ini. Tapi nanti kalau udah 10 hari Ramadan ini soalnya soal Qiyamul Lail ya, di tikaf itu ya, ada yang di masjidnya itu. Di sini harus Ramadan ini meningkatkan ya, sayangnya perekonomian kita, sosial kita, karena mencarikan lebih susah ya kebutuhan ekonomi kita itu salah satunya untuk di bulan Ramadan ya. Puasa ini ya alhamdulillah jangan sampai kita bolong ya, tamat ya. Tingkatkan ketakwaan, ikhlas dan suci ya dalam beribadah puasa dengan baik. Nah pasca Ramadan ini alhamdulillah ya nanti bisa dipertemukan di Ramadan tahun depan, mudah-mudahan juga lebih baik lagi masa Ramadannya, dan sampai Lebaran Idul Fitri itu. Nah itu biasanya ada halal ya di nanti itu setelah Idul Fitri dan ibadah puasa ya. Nah itu kalau biasanya orang-orang, apa makna Ramadan ini Pak bagi umat Islam apa Pak? Oh banyak ya. Oh terus apalagi sih Pak, bagaimana penjelasan selama Ramadan ini Pak, sama full gini puasanya? Bagaimana Pak selama Ramadan ini Pak? Bagaimana perasaannya Pak kalau sama Ramadan ini Pak, puasa ini? Ya dilaksanakan dengan yang gembira. Oh. Terus gimana lagi Pak selama pertanyaan ini Pak? Satu lagi. Apa aja sih Pak syarat yang dua ini Pak, yang syarat batal puasa? Syarat batal puasa yang makan, minum, berhubungan suami istri. Iya gitu sih Pak ya. Terus apalagi Pak yang selain ini, apa aja sih Pak? Biasanya Ramadan ini kan biasanya suka banyak yang ngabuburit gitu Pak ya. Tapi di sini di masjid ini gratis nggak Pak? Tajil di apa di sini gratis atau bukan bayar Pak? Enggak, gratis. Oh gratis ya tajil ini ya. Nah biasanya nih apa bedanya Pak di sini? Sholat tarawih sama witir sama tahajud tuh nggak ada bedanya. Bedanya apa sih Pak? Sholat Tarawih sama witir. Biasanya kan ada tahajud ya gitu. Ke dini hari. Di sini 11 rakaat atau gimana Pak? kalau tarawih saya kan rumah saya jauh di situ. Kebetulan saya di sini kan kebetulan lagi sering lewat aja kan. Sering mampir sini. Oh. Aja ngikutin tarawih di sini. Tapi di sini kan 11 Pak. 11 ya. Di sini 11 rakaat. Jadi sahur bersamaan biasanya suka ada, tapi kalau iktikaf paling rame sih Pak. Oh gitu ya. Kita di 10 hari malam terakhir Pak iktikaf insya Allah yang kelima ini. Dan keenam ini ada zakat Pak. Zakat mal, fidyah. Ini biasanya lewat QRIS atau apa Pak kalau mau bayar zakat? Kayaknya langsung. Tadi soalnya, oh iya bisa. Tadi ada orang datang juga, ada yang mau bayar. Nanti bisa. Bisa tuh ada barcode-nya ya. Ya tapi nanti harus ini Pak, nanti harus kabul dulu lah Pak. Ini biasanya Pak Syahroni kan Pak Haji Asroni. Oh yang ini. Iya yang ketujuh ini kan jemaah kan biasanya kan suka ada yang mudik Pak ya. Berarti pada minggu depan, karena kan udah mau macet ya Pak. Iya benar. Minggu depan udah mudik ya. Iya Pak. Di sini itu biasanya di sini itu Pak biasanya ada yang nomor 8 itu ada pesantren kilat sih Pak.
Selalu ada penampilan. Ada. Tapi ini cuma sebentar sih Pak pesantren kilat. Kalau yang 9 ini kan biasanya ada acara ya santri itu nuzul Quran atau tadarus di sini. Malam 17-an ya. Iya Pak. Ramadan. Heeh. Yang 10 ini apakah kalau Pak apakah sholat Id ini yang nomor 10 ini gimana Pak? Kenapa? Sholat Id biasanya ini di Bogor ini di Pemkot atau di mana Pak? Biasanya kalau ini di Sempur atau di Kebun Raya tepatnya? Iya. Yang ramai di situ Iya. di lapangan. Sempur ya betul biasanya. Iya. Oh, ya itu sih Pak. Bapak siapa? Maaf Pak, mohon maaf. Yanto. Pak Yanto ya. Makasih ya. Makasih ya Pak ya. Ya sih Pak, kalau biasanya ini Pak, lupa puasa kodo tuh yang biasanya ini Pak ya. Puasa kodo tuh yang biasanya di jalan ya. Puasa kodo yang biasanya pergi gitu apa. Kalau jalan jauh sih di kodo. Kan yang belum dibayar sih Pak, kayak tahun kemarin itu Pak. Kayak bapak saya gitu kodo. Itu ya ada yang kelupaan sih Pak. Syarat sahnya gitu Pak. Tapi syarat sahnya sama ya Pak? Apa syarat sahnya sama? Nanya sama santri deh ya. Syarat sahnya sih apa kan biasanya? Sahnya Ramadan tuh? Ya. Ya itu. Ya syarat sahnya apa sih biasanya kan? Syarat sahnya itu kan apa sih syarat sahnya? Sahnya puasa biasanya. Biasanya apa kan ya? Syarat sahnya. Ya. Sahur lah tapi ada yang kodo sih ada belum dibayar gitu. Sahur mau buka. Biasanya kan musafir ya kan ya. Yang biasanya kedatang ke sini kan musafir semua kan. Boleh kalau misalnya mau tajil. Kalau apa-apa boleh. Yang jauh ya tapi kayak Adam tuh. Yang pakai sepeda. Ya. Tajil di sini aja kalau mau ini. Kalau misalnya ini kan. Terus nanti juga ini apa namanya tuh? Biasanya ini apa dikasih kurma nggak Han? Kurma ada nggak biasanya? Sama air itu teh atau apa? Teh atau madu apa gitu? Teh madu atau snack ya Han? Nggak kalau teh madu nggak apa-apa Han? Tajil itu teh madu ya? Boleh lah puding gitu. Boleh lah kalau misalnya ini kan. Nanti kita lihat aja. Terima kasih. Permisi ya. Wabarakatuh. Bapak apa masih pengertiannya puasa Ramadan sih Pak? Pengertiannya apa sih Pak sebenarnya? Mengenai Ramadan ini Pak puasa? Oh, karena Piono lebih paham ya? Iya biasanya kalau Ramadan ini kan melepas dahaga lah Pak. Iya betul. Sama menahan hawa nafsu. Nafsu ya Pak ya. Apa saja pengertiannya ini kan biasanya pengertiannya awal sama akhir Ramadan itu biasanya apa sih Pak? Biasanya kalau di awal kita lebih semangat ya menyambut Ramadan ya. Iya Pak. Kalau di akhir ya kalau kayak apa level-level iman kayak kita kan masih naik turun ya. Iya. Masih naik turun. Sebenarnya ini kan mana nafsu lah Pak. Pengertiannya kan boleh makan, udah tahu lah sih Pak ya. Boleh minum. Terus apalagi Pak biasanya taraweh ini biasanya di sini berapa rakaat sih Pak? Oh sini saya kurang tahu ya. Enggak, di sini yang tahu saya 11. Oh sini 11. 11 Pak ya, nggak kayak yang lain sih Pak. Ada yang 23 ya. Iya, kalau misalnya witir sama 3. Tapi tahajud ada sih Pak. Hah? Tahajud ada. Kalau di sini sekarang kultumnya ada Ustadz Sobari, tapi hanya 1 minggu Pak. Karena kan ada yang kerja ya. Karena Senin Jumat kan masih ada yang kerja gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau maknanya apa? Tahajud di sini menunya gratis atau gimana Pak? Belum tahu. Di sini gratis Pak. Belum tahu saya. Setahu saya gratis Ya. di sini. Kalau misalnya apa aja sih Pak kalau di zakat ini kan biasanya ada ya? Zakat fitrah atau zakat mal? Zakat mal ya Pak ya? Ya? Zakat mal fitrah ini biasanya Pak Haji Asroni kan? Oh, Iya. Iya. Bayar langsung ke Pak Asroni. Terus kalau misalnya
Biasanya udah minggu depan jamaah kan nggak ada yang itikaf sampai 27 kan? Ya biasanya lebih tujuh. Nah 27 28 sih Pak ya, mudah-mudahan sih Pak. Kayaknya udah mau pada. Biasanya ini 29 nih apa sih tradisi Idul Fitri kan mudik, udah tahu lah, saya kan pulang mudik. Terus sholat Id biasanya di mana Pak? Biasanya di lapangan sih Pak kalau Pemkot gitu Pak. Dulu mudik juga. Saya Bandung Pak. Mudik kemana? Saya Bandung. Bandung. Karena tradisinya ini Pak, menu-menu Idul Fitri tuh opor, sambal ati, rendang ya. Iya kayak gitu Pak, kue-kue cookies gitu Pak. Butter, empal gentong. Tapi nggak terlalu sih. Bagi yang mampu mungkin ya bisa ada empal gentong rendang segala rupa ya. Kalau yang bagi yang nggak mampu mungkin Iya. masih bisa. Masih. Idul Fitri aja, alhamdulillah. Ya alhamdulillah makna sholat Id kan banyak banget sih Pak. Nah, jadi Kalau misalnya silaturahmi kan setelah itu ya. Setelahnya apa Pak? Setelahnya sholat Id ya. Karena ini kan biasanya orang-orang mudik itu sampai sudah diberitahukan oleh menteri itu jam, kalau nggak salah sih tanggal 4 Pak ya, atau 5 harus balik. Karena halal bihalal itu nanti sih. Tapi halal bihalal keluarga kan biasanya nanti ya Pak ya. Tapi halal bihalal keluarga kan nanti inti. Terus nanti halal bihalal Pemda kantor Pak nggak 9 nggak salah Pak. Ya. PNS ASN itu Pak. kurang tahu ya. Ya saya tahu Pak itu. Anda mau momennya enak sih Pak. Ada pilihan apa? Itu aja ngasih. Lebaran Ban gimana Ban? Pasca Ramadannya? Pasca Ramadan sama Idul Fitri itu apa sih Ban? Baiknya gimana nih? Pasca puasa ini? Ban? Gimana Ban? Gimana Ban katanya? Sama pasca Ramadan berakhir ini gimana? Tanyanya Ban. Ban. Apa no? Pertanyaannya gimana? Apa? Pasca Ramadan berakhir gimana? Pasca berakhir Ramadan. Apa? Berakhir Ramadan. Pasca berakhir Ramadan Ban sama Idul Fitri. Gimana Ban? Begitu. Tapi biasanya ini Bang, ada yang puasa Sawal ya? Ya. Itu pasca Ramadan berakhir. Karena kan Sawal itu kan cepet lah. Ya udah bisa li. Hmm, kayak gitu. Dulu puasa nggak? Kak Usop saya puasa. Tapi pasca Ramadan berakhir ini Pak banyak yang Sawal Pak. Ya belum. Enggak puasa Sawal. Ya puasa Ramadan dulu habis baru sawal. Iya, karena biasanya pasca Ramadan berakhir sama Idul Fitri itu sih Pak. Banyak yang sebagian Pak. Pasca berakhir Ramadan atau apa. Tapi THR tradisi ya Pak ya. Enggak. Itu biasanya sih Pak. Tradisinya kita sih Pak kalau Muslim di sini Pak ya. Di Indonesia tuh Pak. Tapi pertanyaannya udah tahu sih Pak ya. Itu Pak. Biasanya sahur-sahur nggak ada yang pedes Pak kalau Ramadan nih Pak. Ada yang nggak kuat pedes Pak ya. Makan tuh Pak. Atau apa sih Pak ya kalau di sini Pak. Jadi sih Pak Yusuf memangnya. Oh, Yusuf. Itu pasanya doang Pak Yusuf kan ya? Bukan. Makanan tuh ada yang nggak suka pedes sih Pak kalau Ramadan. Iya. Pak Yusuf ya? Ya nanti saya jadi buka puasa ini saya lagi puasa yang Enggak buka puasanya misalnya. Itu lah Pak. Ini juga turun. Oke Bu, sih. Ingat ibu siapa Mam? Ibu siapa? Ya siapa? Ibu siapa gila? Ayo bisa apa? Bu Budi ya? Ayo. Bu Yaya? Kan. Siapa? 455. Siapa? Ibu Lili. Bu Lili ya? 7. Di sini menunya apa sih buat aja Bu Lili? Ini. Oh, kue. Tapi ini buat yang musafir ya? Ya kami nggak boleh duduk di situ nanti dapat. Oh. Nggak apa-apa. Oh.
Pak Aldo boleh sama. Di sana duduk tuh rame-rame. Ya, tapi pertanyaannya, mengapa Ramadan ini biasanya berbakti sosial gitu Bu ya? Hmm. Apa Bu misalnya? Berbakti. Khususnya seperti kita bantu kayak gini kan juga sosial juga. Iya. Terus kita masakin juga sosial juga. Iya. Terus bantu nyiapin apa? Takjil yang pada buka puasa juga sosial. Banyak sosialnya. Iya. Tapi di sini berapa kali Bu Lili tarawih di sini? Apa nih? Sholat tarawih di sini berapa rakaat biasanya? 8, 11. Oh, 11 sama itu ya, sama witir ya. Iya. Tapi biasanya orang-orang ada yang tahajud sih Bu. Tahajud kan nanti setelah witir ya. Tapi kan nanti kan ada iktikaf minggu depan Bu. Oh iya, minggu depan. Minggu depan tanggal berapa ya? Suami saya juga ikut kok. 1. Suami saya ikut. Ya. Tapi ada qiyamul lail dulu sih sholat. Hah? Sholat qiyamul dulu. Surat apa? Qiyamul lail. Oh iya. Tapi sini kultumnya Ustadz Sobari cuma 1 minggu ya. Masa sih nggak tahu saya belum. Iya, Senin Jumat nggak ada kan? Oh iya kerja ya, si orang jemaah kan ada yang kerja soalnya. Oh gitu. Ada yang sekolah. Iya iya. Iya. Tapi tradisinya ini memang banyak yang ngabuburit Bu. Mana? Yang di Yasmin suka rame. Itu tadi saya keluar mobil susah banget jalan. Ada yang test drive mobil apalagi mobil baru. Wah, masa tes drive-nya di situ? Ada. Ya nggak bisa jalan ya tuh. Ada di Air Mancur itu Bu. Oh. Ya tapi macet begitu gimana tes drive? Iya, yang piket-piket gitu sih Bu, sales. Tapi sahur bersama menunya apa beda nasi? Menu ini mas menunya. Yang buat sahur. Sahur kan masing-masing ya. Iya. Jadi nggak ketahuan siapa. Tapi kalau soalnya di sini nanti banyak yang dari luar mulai minggu depan iktikaf. Oh itikaf ini. Hati-hati aja soalnya udah ada yang mudik jamaahnya. Oh. Tapi aman kan selama ini itikaf? Apa ada Aman. sekarang nyuri juga? Aman sih. Tapi kalau yang mudik sih udah mulai maling udah mau kelihatan sih. Yang belum dibungkus nggak ada. Iya. Buat siapa Bu? Buat aku. Hmm. Oh ini aja masuk. Tapi kalau sholat itu Pemkot di sini ya Bu Lili ya? Ya. Pemkot di Kebun Raya ya? Sholat idnya kalau Pemkot Bogor pemerintah kan di sholat di Kebun Raya atau di Sempur? Kita kan di sini nanti. Sempur sekarang. Kita? Bukan. Pemkot. Sekarang di itu diaktifkan di mana? Sempur. Oh di lapangan Sempur itu Bu. Tapi Sempur ada anak itu rumputnya rumput beneran apa sintetis sih? Oh beneran? Nggak boleh diinjak tes. Oh. Tidak untuk umum. Oh. Ya soalnya bagus sekarang ya. Terus di atas itu ada ini apa? Bangku-bangku itu Bu buat nonton. Selama pasar Ramadan tuh gimana Bu? Nanti kalau udah Idul Fitri, Ramadan, gimana lagi nih kalau bertemu lagi di tahun depan Ramadan kan biasanya 2030 kan 2 kali gitu. Maksudnya 2 kali gimana? Iya Ramadan itu biasanya 2030 tiap tahun gitu. Apanya? Ramadan. 30 hari. Iya 30 harinya. Biasanya kan nanti kalau 2030 kan ada 2 kali atau apa enggak gitu. Di umat muslim di seluruh dunianya gimana ya? Umat muslim 2 itu. kali gimana? Udah. Tuh usah tarik udah belum? Jadi umat muslim seluruh dunia sih Bu. Oh, kan kalau Idul Fitri sama di mana-mana. Nggak ada 2 kali. Ada 2 kali Idul Adha dan Idul Fitri gitu. Iya. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Iya. Ya, kalau Idul Tapi Fitri umat muslim sekali. muslim seluruh dunia gimana? Ada WNI di luar negeri. Oh, ini kan kalau musim tuh di luar negeri kan ada 4 musim kan. Iya. Panas, dingin, semi. Iya. Sama apa tuh? Sama apa tuh? Salju ya. Nah, itu. Kalau kita kan cuma 2. Iya makanya Bu, makanya. Karena ada cuti tapi karena kan emang sampai tanggal 9 ya Cuti apa? bersama itu. Oh, nggak tahu deh cuti tanggal anak sekolah tanggal 21 ya. Iya. Tanggal 21 libur. Ah, ah. 4 masuk ya kalau nggak salah ya. 9. Oh 9. Oh 9. Iya 9 Bu. Enak banget ya Bu anak sekolah libur dari tanggal 21 ya. Lama banget buset. Karena ini arus mudik itu Bu. Iya nggak orang tua pasti libur. Pada kesini tanggal 22. Ya itu sih Bu ya. Tradisi kita lah Bu. Ada menu-menu Idul Fitri atau apalah. Terima kasih ya Bu ya. Oh, Pak Anggi apa siapa tadi? Ada sih Pak Anggi.
Suasananya gimana nih Bu Lili masjid di sini? Suasana masjid gimana selama Ramadan masjid raya tuh? Bagus, banyak. Tapi ada ini sih. Oh, Cuman kalau tetangga sendiri ya. nanti Iya. biasa ini. iya rame kan. Tapi alamatnya udah tahu lah di Pakis ini. Tapi di Cemara Boulevard bukannya ini, tapi alamat Pakis ya? Dari Februari. Karena ini RT Pakis kan, RW-nya. Iya bener RW Pakis kan kalau masjid ini. Nanti aku hari Selasa ya. Aku udah Nggak terlalu jauh ya, bagi lokasinya. terus ada kok ada Pak. Dari Cemara, Rumah saya nggak jauh. Kalau Cemara Boulevard, Cemara Boulevard kan enggak. Siapa yang udah Kecuali yang Bambu Ori ya. nah, ya lumayan. tadinya Jadi harus ada ini Bu ya. karena kemarin ada pertama. Rame lah gitu Bu, itu tambahan saya. Oh dan, ya di sini kan buat siapa aja yang musafir tuh ya? Iya, no, buat siapa aja, no. Umum, buat umum ini mah. Boleh siapa aja buka. Ini mau buka Gimana mau suasana? Gimana masjid di sini aman nggak? Rame nggak? aman, no, rame. Apalagi terawih kan, no. Apa? Makin Tapi ini sekarang masih sepi. ya sekarang mah kan nabi belum terawih. Oh, Ya, ya masjid ini mah paling nggak ada yang belum tahu orang-orang yang mau sholat di sini ada yang jauh. Ya itu sih Chan. Ya masih. Oh kurmanya enak Bu Lili. Udah nyobain ya? Nanti kalau udah pas buka. Udah nyoba. Sorry Bu. Jadi ini Bu Lili. Selama ini gimana Bu Lili? Ya ustadz-ustadznya di sini ini ya. Baik dan bagus-bagus. Budi juga ya Budi. Bagus-bagus dan baik-baik. Oh, tapi di sini pengajian di sini ibu-ibu biasanya suka ada Selasa. Sama Ramadan ya. Vaksin hari Senin. Tetep tak? Libur. Tapi udah libur sama puasa. Libur. Enggak, libur baru ini. Kemarin masih vaksin. Oh. Bagaimana menjaga selama nih setelah Ramadan, pasca Ramadan gimana menjaga hati sama puasa gitu? Menjaga apa? Hatinya selama puasa Ramadan, setelahnya gimana ini sama Idul Fitri? Setelah Ramadan. Iya. Sekarang kan daya beli masyarakat itu berkurang ya karena faktor ekonomi juga. Jadi ya mungkin setelah Ramadan ya sedikit sepi ya pembelian. Iya. Kan uang susah sekarang. Iya. Apa sih emang setelah puasa ini Bu ya, emang takutnya kan nggak ada yang halangan nggak kalau sama Ramadan kalau perempuan ya? Kalau perempuan masih ada lah, tapi kalau kayak kita udah mau puasa nggak mungkin ada halangan. Kayak siswi sama siswi. Pasti. Pasti. Pagi yang hamil enggak ya? Hamil ada yang enggak. Hamil ada yang puasa juga ya Bu ya. Bagi pasca lahiran sih ya kalau setelah puasa. Bagi pasca lahiran doang Bu kalau lagi puasa ya. Kayak enggak dulu gitu. Aku pas kan 35 Bu. 32. Gimana lagi ya? 25. Tapi nggak membatalkan puasa tuh kentut ya? Enggak ah. Oh, saya masih lihat kan saya kalau udah dalam buku saya beli di Cimanggu Bu. Cimanggu waktu itu sekilo 30. Tapi kalau kentut sih enggak ya Bu ya? Kalau kentut sih enggak ya? Kan di situ tertulis Oh. 12.000. Sekilo. Murah amat. Terus katanya 12.500. Setengah kilo kali. 25. Iya. 25. Terus Bapak kan bilang, "Bang, udah 2 kilo." Kecuali yang udah sepuh gitu yang 80 ada yang nggak puasa ya? Gini kita juga udah puasa terus orang nggak ada mensi. Iya sih Bu makanya. Dari keluar dulu. Tapi usia ini ya Bu Udi, yang ada yang 80 ada yang nggak puasa, ada yang disondeng nggak puasa kayak Pak Husen gitu. Ya mungkin nggak kuat atau harus minum obat. Biasanya gitu di atas lansia itu puasa.
Bang, kecuali doang sih Bu ya kayaknya. Yang udah di kayak gini sih Bu Lili. Ya? Kalau lagi di sonde gitu udah nggak bisa puasa kayak Pak Husen gitu, Pak Tasman. Oh iya, patasman. Ya. Yang jemaah sini Emang kenapa Pak? diabetes. Diabetes terus? Dia kayaknya udah nggak kesini lagi ke masjid. Karena Dia kan udah nggak bisa di kursi roda gitu. kursi roda kok kalau niatnya mau ke masjid ya bisa. Cuma udah gini sih kakinya kayak gini. Tapi kalau puasa sih nggak tahu ya kalau udah nggak bisa puasa gitu. Pindah kemana? Ke CB Timur. Di sini dijual. Iya. Oh tak pikir maksudnya udah dijual gitu. Ternyata belum. Udah dijual. Oh, tak pikir ternyata. Udah jadi bulan. Iya diabetes. Iya. Baik, berarti dia benar. Kayak ini Bu yang nggak puasa tuh Pak Iwan udah nggak kuat puasa ya. Kalau Pak Iwan ini Pak Iswa. Iya. Dia kan udah kursi roda tuh. Tapi masih bisa ini kalau udah nggak kuat puasa cuma udah nggak bisa apa-apa udah sepuh gitu Pak Iwan 80. Ya nggak apa-apa sih kalau ngomongnya, tapi sebetulnya sih ya selasa ya kalau ini ya. Kita aja sholat aja harus kok. Kalau kita nggak bisa bangun, bisa pakai tidur. Kita nggak bisa ini pakai kedipan mata sholat itu. Iya makanya sih Bu. Itu aja sih mengecuali gitu. Alhamdulillah saatnya sudah buka puasa. Tambah minum. Ya ini Bu, alhamdulillah udah kita buka puasa di sini, saya cobain. Nah kita nyoba korma ya di sini. Alhamdulillah. Tadi enak banget ini sih. Sini. Mbak nggak manis ya. Nah, di sini ada apa pun di sini menunya? Ini itu pedas apa itu bukan? Bisa kameranya? Burung enggak? Ya. Enggak. Di situ apa biasanya, Bu? Di sini apa biasanya? Itu apa bukan? Oh, pastel ya. Kalau itu bukan ya? Yang di sate. Apa? Beli sendiri. Oh, beli sendiri ya. Nah. Alhamdulillah. Ya enak banget. Romanya mantap banget. Oh, bisa.
Nah, ini ada kue. Ini ada pastel di sini ya. Nggak suka pedas kalau puasa. Nggak pernah lari ke kamar mandi, Pin, kalau makan yang pedas buka puasa. Enggak Pak, kalau ngerasa aku sakit perut. Oh. Misalkan kan ada yang nafsu buka puasa makan yang pedas-pedas, minum apa, habis makan apa gitu. Ya. Udah kadang-kadang mau sholat, mau jalan sholat terawih atau isya, kerasa perut. Alhamdulillah. Mana kalau pastelnya? Pulang kampung, Bin. Iya. Pulang kampung ke Jawa. Saya Bandung Pak. Bandung. Sama sama Pak Usen, beda Bandungnya. Saya beda desa. Oke, itu aja enak banget. Bandung Utara, Bandung Selatan. Saya mau Toha. Muhammad Toha. Iya. Oh, paling ujung. Kalau saya di itu apa? Yang mau masih pulang pastur. Oh iya. Oke, itu ya. Alhamdulillah sudah buka puasa. Terima kasih ya videonya ya. Jadi saya mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, MC sudah dimulai ya. Oke, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Ta'ala karena atas karunia dan kehendaknya juga kita dapat bersujud bersama di masjid kita ini. Selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan selalu berharap mendapat ridha dan cinta Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, besok kita memasuki hari ke-16 Ramadan sambil bersiap iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan demi lancarnya iktikaf, kami menunggu infak dan sedekah jemaah semua. Banyak ayat tentang sedekah ini, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Kami sangat menunggu jamaah semua akan memberi infak sedekah terbaik demi kelancaran program tersebut. Infak dan sedekah dapat disalurkan melalui rekening BSI atas nama Operasional Masjid Raya Taman Yasmin nomor 4500500022 atau sekian tulis sekitar masjid. Untuk konfirmasi ke Bapak Irzal Rizkiawan dengan nomor HP 0821 13 14 4190. Terima kasih bagi yang telah memberikan sedekahnya. Semoga Allah membalas semua dengan pahala berlimpah. Untuk penyediaan makan sahur bagi jamaah yang berniat iktikaf, silakan mengisi daftar di meja sayap kanan masjid. Untuk imam salat isya dan tarawih malam ini, insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Arif Amiruddin. Sedangkan kultum diisi oleh yang kami hormati Ustaz Obai Subari yang mengajak kita menuju tema penting Nuzulul Quran. Kepada beliau dipersilakan.
Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah mendengarkan MC dari Rizky. Hari ini malam ini ada kultum oleh Ustadz Obat Sobari dan suasana ini sudah ramai masjid ya. Oke, sama-sama kita mendengarkan dulu ya. Oke, terima kasih ya. Ini suasananya ramai banget masjidnya ya. Mohon maaf ya. Jamaahnya sudah banyak di sini. Kita cukup ya dari sini karena ramai ya. Terima kasih. Al-Quran dan siam, sahur dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi ini sahabat sejati, kalau anak sekarang ini besti ya. Ini gak terpisah. Makanya la Ramadan liman la Quran adalah tidak ada kesempurnaan Ramadan kecuali dengan Quran. Kecuali dengan Quran. Waqala siam berkata, ya Rabb, mana'tus mana'tu ta'am wasyahwa isba'ni fihi. Wahai Allah, kata Saud, wahai Tuhanku, aku menahan dia dari makan dan minum serta syahwat. Berilah aku untuk bisa memberinya syafaat. Waqala Quran berkata, ya Rabb, mana'tu nauman lailan, aku mencegah dia tidur di malam hari. Artinya di malam hari Ramadan kita semua ada yang di masjid, ada yang di musola, di rumah kita tidur lebih malam karena berinteraksi dengan Al-Quran. Isba'ni fi, maka beri aku bisa memberi syafaat bagi para pembacanya. Kemudian Nabi Muhammad menutup hadis ini dengan kalimat fayashfa'an. Kemudian Allah mengabulkan saum dan Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Masya Allah. Jadi ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di dalam surah Ar-Rahman ada 31 ayat yang diulang-ulang pada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syekh Said Qutb dalam tafsir yang mengatakan bahwa jika kita ingin melihat tanda-tanda nikmat rezeki dari Allah, maka baca surat Ar-Rahman. Dan rezeki yang paling utama di surat Ar-Rahman, rezeki nomor 1 adalah Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi ketika kita di setiap hari berinteraksi dengan Quran, maka kita mendapatkan rezeki yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di hari itu kita tidak berinteraksi dengan Quran, maka kita tidak mendapatkan di hari itu rezeki yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berinteraksi dengan dulu Nabi kita mendapatkan wahyu begitu berat. Jibril alaihissalam turun, lihat tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 194 sampai 196. Nazala bihi ruhul amin, dia turun Jibril membawa Al-Quran kepada Muhammad dari Lauhul Mahfuz sebanyak satu mushaf, satu Al-Quran ini, tidak mushaf, satu Al-Quran yang kita kenal 30 juz, 114 surat, 6.666 versi Imam Nawawi Al-Baghdadi, dan versi jumhurnya adalah 6236 ya. Itu turun ke Baitul Izzah. Syekh Ali As-Subuni dalam Sofah Tafsir mengatakan dari Lauhul Mahfuz turun Al-Quran ke Baitul Izzah. Aina Baitul Izzah? Baitul Izzah itu langit kedua, rumah kemuliaan. Dari Baitul Izzah Nabi diberikan, Jibril menyampaikan kepada Nabi ayat demi ayat sampai Nabi hafal, terus mengamalkannya, baru turun ayat yang baru dan seterusnya. Nabi mendapatkan ayat-ayat ini begitu berat, ada seperti lonceng yang membuat Nabi memegahkan telinga. Ada yang Nabi ketika sedang naik unta, langsung unta itu roboh. Begitu beratnya proses Al-Quran. Dan yang menarik adalah begitu sucinya Al-Quran ini. Di Syu'ara 194 Allah berfirman, nazala birul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Jadi Al-Quran ini disampaikan Jibril ini
melakukan sebuah bypass. Jadi kan di diri kita ada 3 lapisan hati. Ada sodrun yang dalam Al-Quran disebut dengan sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di bawahnya ada qalbun, ada hati yang menjadi penentu. Di bawahnya ada fuad, hati yang paling dalam. Ini terjemahnya adalah hati. Tapi kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril ala qalbika? Ada yang dilewati. Apa? Sodrun, pikiran. Karena sodrun ini cenderung kalau ibarat di meja itu ada asbak. Beberapa saudara kita masuk merokok ada asbak. Sodrun ini pikiran yang semua pikiran kita ada di sana. Kita mengenal komunisme dalam pikiran kita ada. Kita mengenal liberalisme, hukum ini trinitas dan lain sebagainya di pikiran kita ada. namanya nuzul Quran ya. Pun demikian, Nabi mengenal dalam Al-Quran ada 4 jahiliyah. Dhonnal jahiliyah, hukmul jahiliyah, tabarrujul jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Ini sistem jahiliyah yang boleh jadi Rasulullah ketika hidup di era jahiliyah ada di sebelumnya. Sehingga Al-Quran diturunkan Jibril tidak melalui pikiran tapi ala qalbika litakuna minal munzirin. Ada sesuatu yang dilewatkan. Kenapa? Betapa sucinya Al-Quran, betapa mulianya dia, sehingga kita dilarang membaca di pasar-pasar, di tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat yang tidak layak untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi sendiri ketika turun Quran kepada Nabi, nazala bihi ruhul amin ala qalbika, langsung masuk ke dalam hati Muhammad, tidak melalui sudur. Karena sudur itu sering menjadi objek iblis syaitan untuk diwaswisi sudurinas. Sehingga begitu mulianya Quran, dia langsung bypass. Dan ketika Al-Quran ini menjadi sudah menghati dalam diri kita, apa kata Utsman bin Affan? Lau taharat qulubuna lama syabihat min kalamillah. Andaikan hati ini bersih dari hati syaitan, pikiran-pikiran syaitan, hati ini bersih dari angkara murka, dari ghibah, dari suuzon, dari Alhamdulillah ini sudah keluar masjid ya. Kondisinya ini baru keluar jamaah semua ya, pada ramai semua di masjid. Ini parkir motornya sudah berubah. Ini parkir mobil sudah pindah ya ke sini. Nah ini masih ramai banget ya masjidnya. Habis tarawih ini suasananya masih ramai banget. Iya, ada kebetulan ada mobil listrik ya. Ketemu di sini di YD. Ini suasana gapura masjidnya. Ramai banget masjidnya. Ini parkir mobil ada di luar ya. Ini penuh banget sampai pos ya. Suasana masjidnya ramai sekali nih Ramadan ini. Alhamdulillah ya. Ini Masjid Raya Taman Yasmin ya. Terima kasih ya semuanya ya. Ini madrasahnya ya. Suasananya ramai sekali ya tadi. Ini sampai parkiran mobil kita sampai ke pos. Nih. Ini pun sampai ada poster rumah ya, ini apa spanduk.
Nah ini tuh ramai banget deh masjidnya. Jemaah udah pada pulang sini. Suasananya ramai banget. Jadi kalau perlu bisa di luar sini ya parkir. Luas banget parkirnya. Jadi mobil di sini semua, jadi motor pindah. Tadi ke sebelah situ ya. Terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa, ini jemaah udah pada pulang, kondisinya mobil sudah pada keluar ya di sini ya. Kondisi ramai banget masjid ini. Ini tukang parkirnya ada di sini. Oke. Alhamdulillah banget kondisinya sudah pulang. Sudah mulai banyak mobil ya. Terima kasih semuanya. Nah, ini ada spanduknya di sini, jangan lupa ya. Makasih ya semua ya. Ini aku mau menjelaskan tentang apa sih sejarah dari Ramadan atau puasa ya teman-teman, dan bagi umat Muslim atau tradisi yang apa ya, kewajiban seorang Muslim untuk puasa ya teman-teman. Hmm, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Bulan ini dijadikan sebagai video eh, waktu berpuasa bagi umat Muslim sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, perintah berpuasa dalam Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan diwajibkan bagi umat Muslim pada tahun kedua Hijriah, sekitar 624 Masehi. Perintah ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, seperti umat Yahudi dan Nasrani dalam bentuk yang berbeda. 2. Awal mula puasa Ramadan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, umat Muslim awalnya berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram yang diwajibkan atau dilakukan oleh Rasulullah mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah. Namun, setelah turun wahyu di tahun kedua Hijriyah, puasa Ramadan menjadi wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. 3. Puasa dalam sejarah Islam. Di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa dengan penuh kesederhanaan saat itu. Berpuasa atau berbuka puasa dilakukan dengan kurma dan air sebelum melaksanakan sholat maghrib. 2. Zaman Khulafaur Rasyidin.
puasa tetap dilaksanakan tetap dengan disiplin dan tradisi berbuka puasa bersama serta pemberian pemberian makanan kepada fakir miskin mulai berkembang lebih luas atau lebih pesat. Perkembangan di berbagai negara Islam. Seiring penyebaran Islam ke berbagai wilayah, tradisi Ramadan ini juga berkembang. Beberapa negara memiliki kebiasaan khas saat Ramadan, seperti menyalakan lantaran di Mesir, membunyikan beduk di Indonesia, dan menyediakan makanan khas Ramadan di berbagai daerah. Kemudian, apa sih hikmah dan tujuan puasa itu seperti apa? Ternyata puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga memiliki tujuan spiritual dan sosial. Di antara lain, seperti apa sih? Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Dua, melatih kesabaran dan pengendalian diri seperti emosi dan lain-lain. Tiga, menumbuhkan rasa empati terhadap orang miskin. Empat, membersihkan jiwa dan tubuh dari hal-hal yang buruk. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah puasa Ramadan menunjukkan beberapa pentingnya ibadah ini bagi umat Islam, baik dan dari segi spiritual maupun sosial. Itulah mengapa Ramadan disebut sebagai bulan penuh berkah yang selalu dinantikan setiap tahun. Oke, lanjut. Sebenarnya ada dua sejarah ya teman-teman. Ya, teman-teman, sejarahnya yang aku udah tulis di Microsoft Word ya teman-teman, tapi versi aku sendiri ya teman-teman. Pengertian Ramadan itu udah aku jelasin, tapi di sini secara rinci aja ya teman. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Masehi atau Hijriyah yang memiliki kedudukan istimewa bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, Ramadan ini berasal dari kata Ramidah atau Ar-Rahmat dalam bahasa Arab yang berarti panas yang membakar. Hal ini menggambarkan bahwa bagaimana bulan Ramadan dapat membakar dosa-dosa dan membersihkan hati orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa atau Ramadan, perbanyak ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan meningkatkan kebaikan maupun kepedulian kita terhadap sosial. Namun, Ramadan juga menjadi bulan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal spiritual, sosial, maupun kesehatan. Umat Islam di seluruh dunia menyambut bulan ini dengan penuh sukacita dan mengakhiri Ramadan dengan perayaan Idul Fitri sebagai tanda kemenangan setelah bulan penuh beribadah atau berpuasa ya teman-teman dan Ramadan. Itu aja dari aku. Bagi kalian yang berpuasa, semangat berpuasa, semoga amal-amal kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dosa-dosanya dihapus oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita masuk ke surganya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Ya teman-teman.
Sampai di sini aja penjelasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Entah itu bersedekah misalnya, atau membantu sesama orang yang sedang kesulitan misalnya, itu akan jadi lebih bermakna buat diri kita maupun orang lain juga gitu. Karena adanya perasaan kesamaan. Karena kalau misalnya kita ngerasa kesenjangan nih, kita orang yang lebih jauh lebih mampu misalnya, kita orang yang ya ada stratanya lah lebih hebat. Nah, hikmah dari berbuat baik itu bisa kurang berasa juga buat kita gitu. Siap. Jadi berangkat Kemudian, dari ya, ya. adanya kebersamaan Lanjut. tadi gitu. Ya, Silakan Ben. ya. Kemudian apa saja syarat sah bulan puasa itu seperti apa, Mas? Syarat sahnya seperti apa ya, Mas? Oke, kalau syarat sah berpuasa itu yang pertama jelas beragama Islam gitu. Kedua, setahu saya sudah balik, tapi walaupun anak juga boleh gitu. Ketiga, berakal sehat. Keempat, suci dari hadas besar. Maksudnya kayak bagi perempuan yang lagi haid kan itu disarankan tidak diperbolehkan buat berpuasa gitu. Siap. Itu sih yang setahu saya. Iya, Mas. Aku mau nanya nih, Mas. Apa sih bedanya laki-laki dan perempuan saat menjalankan puasa? Kan setahu aku kan kalau perempuan itu kan nggak diwajibkan puasa ya, Mas. Tergantung dari datang bulan dan lain-lain. Itu apakah akan menyebabkan batal puasa atau gimana, Mas? Kemudian emosi juga juga apa ya, terpengaruh banget sih, Mas, di bulan Ramadan yang dimana kebanyakan manusia atau mahasiswa yang emosional atau marah di saat bulan puasa itu apakah menyebabkan batal puasa, Mas? Mungkin yang pertama dulu tadi perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan sebenarnya selama puasa 1 bulan tuh nggak ada halangan kan, selain sakit gitu. Kita kalau lagi sakit boleh nggak berpuasa gitu. Dan kalau perempuan kan memang ada hal yang nggak bisa dihindari, misalnya siklus haidnya, siklus menstruasinya gitu. Dalam 1 bulan mungkin akan ada di mana si perempuan ini mengalami haid. Yang mau nggak mau kan nggak bisa berpuasa tuh. Atau misalnya bagi perempuan yang sedang dalam kondisi hamil gitu, nah itu boleh buat nggak berpuasa. Nah, karena kan memang puasa ini sifatnya wajib, jadi baik laki-laki maupun perempuan yang tidak menjalankannya nanti diwajibkan untuk mengganti di bulan lainnya gitu. Entah itu mengganti puasa atau membayar fidyah namanya gitu. Nah, terkait yang emosional tadi, sebenarnya emosi itu kan tidak membatalkan puasa, setahu saya. Entah itu misalnya marah-marah atau misalnya nangis berlebihan gitu, tidak membatalkan puasa, hanya mungkin mengurangi pahala atau mengurangi esensi dari puasa itu sendiri. Nah, puasa itu kan menahan diri gitu. Ketika orang sudah terlalu lepas marah-marah gitu kan, ngomongnya sampai kasar misalnya, itu dia berarti sebenarnya udah gagal menahan dirinya gitu. Tapi kalau kita bilang masih batal atau enggak, ya masih boleh puasa. Cuma mungkin pahalanya berkurang atau nggak ada pahala sama sekali. Gitu. Itu bedanya. Iya, Mas. Menurut Mas Yoni nih, dari pandangan sendiri, Mas Yoni pernah nggak sih puasanya bolong, tapi selama melakukan perjalanan mudik seperti mudik atau pulang kampung, itu gimana, Mas? Terus untuk cara menggantinya gimana, Mas? Gitu. Nah, dulu tuh waktu sekolah sih, terakhir saya pernah bolong pas SMA. Itu bolong dalam perjalanan mudik. Kan saya kalau mudik tuh biasanya dulu nyebrang pulau kan, dan naik mobil. Itu lumayan, perjalanan bisa 28 jam. Nah, ya namanya mungkin anak sekolah kali ya. Iya, betul. Kalau dipaksain puasa, terus kadang juga panas-panasan di mobil, itu kan susah juga gitu. Kadang orang tua saya juga yang nyetir juga kan nggak berpuasa. Nah,
Jadi ya terakhir kali sih memang saat itu, dan untuk penggantinya setahu saya di bulan Syawal itu kan ada puasa sunnahnya juga. Ya, Dan biasanya diganti langsung setelahnya. Di bulan Syawal itu langsung diganti untuk puasa bulan Syawal. penggantinya. Ya, bulan Syawal itu berarti Senin, Senin, Kamis ya Mas. Untuk puasa sunnah ya Mas. Tren Kamis kan yang umum kan, yang bulan-bulan biasa. Kalau Aha. Syawal itu setahu saya hari keberapa Syawal itu kita boleh puasa sunnah. Kecuali di hari Lebarannya kan nggak boleh. Mhm. Entah hari ketiga, empat, lima atau keberapa saya agak lupa. Oke, setelah Lebaran tuh boleh puasa sunnah Oke. gitu. Untuk apa namanya, untuk membatalkan puasa itu kan aku pernah nih Mas, yang dimana waktu itu dalam kondisi darurat dan dalam kondisi yang dimana perjalanan mudik atau apa dan sakit itu apakah apa namanya diwajibkan puasa atau harus menggantikan puasanya kita di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadannya selesai atau Idul Fitrinya selesai, apakah dianjurkan seperti itu? Gitu. Nah, mungkin kalau terkait dengan puasa ini, kalau saya sendiri punya prinsip bahwa agama itu kan tidak menyulitkan umatnya, gitu. Betul. Jadi ketika misalnya Alvin ngerasa dalam perjalanan itu nggak sanggup nih buat berpuasa gitu, entah itu mau puasa setengah hari atau nggak puasa sama sekali, atau misalnya dalam kondisi sakit, orang sakit kan diperbolehkan nggak berpuasa gitu. Nah itu balik lagi ke individunya. Kalau dirasa masih sanggup, masih mampu buat berpuasa ya nggak apa-apa, dijalankan aja. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak sanggup sama sekali gitu, dulu saya pernah juga kok nggak puasa karena sakit, karena lagi sakit dan memang nggak benar-benar nggak sanggup gitu. Nah itu pun nggak apa-apa selama nanti kita ganti di hari lain puasanya gitu. Jadi tergantung kondisi Alvin juga. Kalau misalnya nggak sanggup Oh, buat jalanin kondisinya ya. puasa, ya nggak apa-apa. Karena kan Ah, tadi berarti perjalanan jauh dan sakit gitu. berarti tergantung dari seberapa, yang pertama seberapa kita kuatnya selama kita mudik, yang kedua kita tergantung dari situasinya, kondisinya, dan suasananya ya Mas. Kalau misalkan misalkan semuanya memungkinkan untuk puasa, kita puasa. Kalau enggak, ya kita harus menggantinya di lain kesempatan. Ya Mas. Betul. Kemudian bagaimana cara menjaga semangat ibadah saat berpuasa? Itu kan kebanyakan orang itu males-malesan ibadah kan Mas, termasuk menjaga ibadahnya, terus berpuasanya. Nah, tips dari Mas Sony itu seperti apa Mas? Oke. Sebenarnya bikin males beribadah pas Hmm. lagi puasa ini kan adalah karena badan kita gampang ngerasa capek gitu. Ya, betul. Entah itu jadi kurang tidur, kurang Nah, gerak maupun kurang kalori. Jadi kan bawaannya lemes, capek. Nah itu yang sebenarnya bikin malas beribadah. Sampai ada pembelaan ya tidur kan ibadah juga gitu katanya. Nah mungkin memang perlu diniatkan bahwa puasa ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu, dan untuk berlomba-lomba melakukan amal yang baik gitu. Nah dari niat tersebut dan dimulai dari hal kecil, misalnya kalau yang jarang-jarang sholat mulai di lebih rutin misalnya gitu, terus mulai lebih bersedekah misalnya, atau mungkin eh, eh, jadi lebih rajin tadarus gitu. Nah itu kan memang perlu dimulai dulu gitu. Setelah mulai dari niat, coba dilakukan, nanti selanjutnya baru konsistensinya seperti apa gitu. Oke. Nah karena ya tubuh kita ini kalau kurang gerak kan akan jadi makin malas. Tapi kalau dibiasakan bergerak, mulai dibiasakan dulu aja, nanti bisa terbentuk kok untuk lebih rajin beribadahnya itu sendiri. Gitu. Ya, siap Mas. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas atau kuantitas selama ibadah di bulan Ramadan itu seperti apa Mas? Perbedaan kuantitas maupun kualitasnya seperti apa Mas? Oke, kalau kita bahas soal kuantitas kan kita berarti mencapai puasa 1 bulan full
gitu. Mhm. Karena kan ya Ramadan 1 bulan. Mencapai kuantitas ya itu tadi mulai dari niatnya dan kita menjaga kondisi diri kita biar tetap optimal sampai hari akhir sebelum Lebaran gitu. Nah itu terkait kuantitas. Kalau kualitas terkait bagaimana kita menjalaninya dalam setiap hari gitu. Baik dari bagaimana ibadahnya, bagaimana diri kita dalam menahan nafsu dan emosi tersebut gitu. Dan juga perubahan apa yang bisa dilihat dari seseorang dari awal berpuasa sampai di akhir bulan Ramadan misalnya gitu. Nah itu kalau dari kualitas, bagaimana perubahan si individunya. Kalau dari kuantitas ya itu yang penting tercapai dari hari pertama sampai hari terakhir 30 hari gitu. Kemudian menurut Mas Yoni ini apa manfaat membaca Al-Quran selama Ramadan? Kemudian membaca Al-Quran itu apakah wajib nggak sih di bulan Ramadan saat kita mengisi waktu kosong atau waktu luang atau selesai ibadah lah Mas? Apakah kemudian ini pertanyaan seluruh ya Mas sekalian, apakah menurut Mas Yoni dari pandangan Mas Yoni kan zaman sekarang itu kan teknologi itu kan semakin canggih dan media sosial itu semakin berkembang. Nah, menurut Mas Yoni melakukan membaca Al-Quran itu termasuk dalam kategori seperti apa? Kemudian apakah boleh nggak sih membaca Al-Quran sambil misalkan live TikTok atau live Instagram atau live YouTube atau gimana Mas? Menurut Mas ini seperti apa? Oke. Nah terkait membaca Al-Qurannya sendiri atau mengaji tadi, sebenarnya kan tidak gimana ya, diperbolehkan dan disarankan, tapi bukan berarti diwajibkan. Nah kan kalau diwajibkan tuh kesannya kalau nggak dilakukan itu kan berdosa. Gitu. Jadi kesannya ngaji itu dipaksa. Sedangkan agama itu kan tidak memaksa sifatnya. Jadi ya boleh mengaji selama bulan puasa dan sebenarnya dengan mengaji itu kadang-kadang bisa jadi lebih menenangkan diri, lebih mengisi waktu luang dibandingkan melakukan hal-hal yang kurang berpahala lah, kurang berkaitan ibadah ini. Karena kan memang mengaji itu kan kalau bukan cuma membaca doang, kan misalkan mengaji kita bisa baca Arabnya, kadang kita lihat maknanya apa gitu. Kita juga bisa belajar dari si bacaan-bacaan mengaji tersebut gitu. Jadi bisa lebih menenangkan diri dan juga memberikan insight baru dari apa yang kita baca. Nah, tadi balik lagi, mungkin tidak diwajibkan tapi boleh. Karena kalau diwajib dan nggak melakukan, takutnya kan jadi paksaan. Nah, terus buat yang mengaji, misalnya sambil live TikTok atau Instagram atau YouTube, sebenarnya tergantung tujuannya juga kan. Kalau ngajinya itu untuk misalnya pamer nih, nunjukin bahwa saya orang yang taat agama misalnya, atau tujuannya jadi dilihat dari niatnya baik atau buruk gitu. Tapi kalau niatnya baik, misalnya ingin menyebarkan ajaran-ajaran yang baik berdasarkan dari bacaan yang dibaca misalnya, atau kayak ada tilawahnya juga nanti misalnya baca satu ayat satu surat, jangan satu surat ya, 5 ayat nanti ada terjemahannya terus ada diskusinya, itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Kan kayak yang selama ini di TV juga yang terjadi seperti itu. Jadi kayak ada tadarus terus bahas bersama, terus biasanya ada ustadz. Nah itu kan sebenarnya sama aja pengaruh ada media, teknologi, dan juga si mengajinya itu. Jadi mereka gitu tergantung niat dan tujuannya seperti apa. Oke, Gitu. kalau misalkan niat dan tujuannya untuk apa namanya, misalkan mengisi waktu luang, itu yang pertama. Terus menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam itu apakah boleh atau gimana Mas? Menurut Mas Yoni sendiri? Menurut saya boleh-boleh aja, cuma tadi kalau terkait dengan menyebarkan ilmu atau ajaran, nah itu yang perlu hati-hati gitu. Nggak semua orang itu bisa menerima apa yang disampaikan gitu. Kadang ada yang terlalu fanatik. Agama apapun itu pasti ada yang fanatik aja gitu. Jadi kayak
ketika ingin menyebarkan ajaran atau agama yang nggak apa-apa selama tahu batasan-batasannya. Khawatirnya justru yang disebarkan malah ajaran yang menyesatkan atau yang bertentangan dengan yang sebenarnya dipahami. Karena tadi nggak semua orang bisa menerima proses penyebaran ajaran tersebut gitu. Oke. Kemudian ini yang paling sering ditanyakan oleh para orang tua maupun para remaja, yang dimana zakat fitrah. Nah, berhubungan dengan zakat fitrah itu, mengapa zakat fitrah itu diwajibkan di akhir Ramadan? Nah, menurut Mas Yoni itu zakat fitrah itu terdiri dari berapa kategori sih, Mas? Oke, kalau zakat fitrah itu kan dianjurkan atau diwajibkan malah karena untuk merayakan bahwa kita sudah melalui bulan puasa sudah melakukan puasa 1 bulan penuh gitu. Nah, jadi bentuk rasa bersyukur bahwa masih diberi kesehatan, sudah melalui bulan puasa. Jadi pengingat juga bahwa ini sudah mulai masuk mau lebaran misalnya. Nah, tadi balik lagi, puasa ini mengajarkan kita untuk lebih mengerti atau memahami orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang prasejahtera tadi. Nah, zakat fitrah ini bentuk kita sebagai membantu sesama. Nah, untuk kategorinya mungkin saya nggak gitu paham ada berapa, tapi kan memang bisa dibedakan dalam 2 bentuk. Entah itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk beras gitu. Dan ada takarannya tersendiri. Sehingga saya lupa ya, 2,5 kilo, 2,5 liter atau berapa gitu ya. Gitu. Jadi ya itu tadi, zakat fitrah itu untuk ajang bahwa bentuk kita bersyukur kita sudah melalui 1 bulan penuh berpuasa dan saling membantu sesama gitu. Gitu sih, Fit. Oke. Kemudian bagaimana perbedaan sholat tarawih atau taraweh dari sholat tahajud? Itu bedanya apa, Mas? Sholat tarawih dan sholat tahajud kan bedanya, kalau tahajud harus tidur dulu ya gitu. Dan di tahajud itu ada di jam-jam tertentu. Setahu saya di atas jam 10 tuh baru dihitung tahajud ya. 10 sampai 12, 2 sampai 4 gitu. Nah, dan tarawih itu sebenarnya sholat malam yang dilakukan setelah sholat isya gitu. Jadi kan isya, tarawih, lanjut ke witir. Nah, bedanya adalah kalau tahajud itu perlu ada jeda dulu, yaitu tidur. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk sholat tahajud kalau kita belum istirahat, belum tidur. Jadi beda di situ dari waktu mulainya dan jumlah rakaat sebetulnya gitu. Kemudian ini pertanyaan terakhir, yang dimana kita harus ngejar waktu dan mengejar kegiatan selanjutnya. Kemudian nah, ini tentang tradisi Ramadan di berbagai negara, termasuk di berbagai daerah, yang dimana kalau di Indonesia kan Ramadan itu kan mencari takjil, berburu takjil, dan lain-lain. Kalau misalkan di negara lain itu tradisinya bagaimana, Mas? Kalau tradisi yang jadi tradisi di negara kita, di daerah kita, walaupun di beberapa negara lain juga ada, takjil itu memang tradisi juga, kayak bagi-bagi takjil, entah itu di masjid atau di pinggir jalan juga ada yang bagi-bagi takjil gratis. Tujuannya kan adalah untuk berbagi bersama gitu. Bahwa ya puasa ini mengangkat momen kebersamaan ya. Kita sama-sama berpuasa, sama-sama merasakan puasa itu seperti apa, dan ketika berbuka itu kan sebenarnya bentuk kemenangan kita di hari itu juga buat dirayakan bersama gitu. Nah, takjil ini menjadi momen kebersamaan tersebut. Yang biasanya kalau di masjid itu habis takjil, biasanya sholat maghrib bareng, mungkin ada tadarusan, habis itu lanjut. Nah, jadi bentuk tradisi mulai terbiasa aja karena momen kebersamaan tersebut. Sama seperti nanti pas lebaran itu momen mudiknya. Gitu. Mudik kan ini karena tradisi kita sebagai orang yang keluarganya mungkin merantau atau berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Gitu. Dan itu sudah turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Oke. Gitu. Terus
Ya, ini ternyata masih ada waktu Mhm. yang dimana kita memanfaatkan untuk membaca untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi aku jadikan semua pertanyaan itu jadi satu pertanyaan. Yang pertama, apa tips menjaga kesehatan saat berpuasa? Yang kedua, apa saja makanan khas yang sering disajikan saat berbuka puasa di berbagai daerah? Yang ketiga, bagaimana cara mengatur pola makan agar tetap bugar selama Ramadan? Yang keempat, itu apa dampak positif kita saat berpuasa bagi kesehatan tubuh? Kemudian ada bagaimana cara meningkatkan keimanan seseorang saat melakukan Ramadan, Mas? Oke. Kalau terkait dengan menjaga kesehatan yang perlu diperhatikan selama puasa kan mulai dari pola tidur gitu. Mhm. Pola tidur dalam arti mungkin biasa kita tidur jam 12, bangunnya jam 6 mungkin atau malah 12 sampai jam 7 gitu. Mhm. Nah, ini kan kalau puasa kan kadang kita mesti sahur biar lebih Mhm. kuat ada tenaga gitu. Nah, Mhm. dimana ketika kita bangun sahur, misalnya sahur jam 3 atau jam setengah 4, nah itu kan berarti kita Mhm. baru tidurnya 3 atau tiga setengah jam gitu. Mhm. Nah, nanti lanjut lagi, misalnya habis subuh tidur lagi, nah jam Mhm. tidur kita otomatis berkurang gitu. Mhm. Kalau kita kurang tidur, paginya kita pasti akan lebih capek, lemas, susah konsentrasi. Jadi dari pola tidur, kemudian pola makan juga perlu diatur dan sebaiknya secukupnya aja. Kayak buka puasa ini sekarang saya jawab tadi ya. Buka puasa kan kadang kita pakai es buah, pakai Mhm. kolak misalnya, atau minimal pakai kurma. Beberapa juga ada yang pakai gorengan gitu. Mhm. Yang umumnya manis-manis, yang biasanya juga nanti dilanjutkan dengan makan nasi gitu. Mhm. Nah, berbuka itu dianjurkan secukupnya karena kalau kita langsung makan banyak, jadi esensi puasa kita pun juga ya kayak buka puasa itu balas dendam kesannya gitu. Mhm. Yang mana kalau kita kebanyakan malamnya, eh, pas tidurnya kita juga mungkin nggak nyaman lah. Perut kita yang Mhm. tadinya sudah bersih selama berpuasa kita membersihkan proses pencernaan karena kita nggak memberikan masukan gitu. Ntar kalau Mhm. malamnya habis buka kita kasih banyak kan jadi kayak pencernaan kita penuh lagi, kotor lagi gitu. Iya, iya Ya, sih. jadi memang nggak dianjurkan untuk berbuka terlalu berlebihan, terlalu kenyang Mhm. gitu. Dan juga untuk menjaga kesehatan itu cukup perlu diperhatikan juga jumlah minum air putihnya. Jangan Iya. sampai kita kekurangan air di dalam tubuh gitu. Kayak misalnya pas sahur minimal minum saya lupa 3 atau 4 kali gitu. Mhm. Terus pas buka minum 3 kali juga. Nah pas mau tidur itu minimal minum 2 kali gitu. Jadi jumlah minum kita juga perlu dijaga biar Mhm. kondisi tubuh kita baik itu secara fisik itu bisa lebih optimal, bisa lebih tetap sehat gitu. Mhm. Nah terkait dengan keimanan ini kan bisa kita bahas secara psikis. Mhm. Iman itu kan sesuatu yang kita yakini, kita ucapkan dan kita tunjukkan dalam perbuatan gitu. Mhm. Nah kita ketika kita yakin bahwa puasa ini akan memberikan manfaat bagi diri kita dan mungkin bagi Mhm. orang-orang lain, nah kita akan melakukannya gitu. Melakukannya dengan ya kita berpuasa, mungkin kita beribadah lainnya yang lebih rajin dibandingkan sebelumnya dan mungkin lebih bersedekah juga. Nah, dengan kita menjalani apa yang kita yakini itu iman kita akan lebih semakin menguat, apalagi ditambah dengan proses-proses ibadah lainnya. Mhm. Tuh, karena baik lagi iman ini kan soal masing-masing. Seseorang meyakini agamanya seperti apa dan ketika dia menjalani ya itu bentuk dia meyakini atau menjalani imannya tersebut gitu. Oke. Ini sekalian penutup yang dimana kita bisa menyimpulkan bahwa berpuasa itu sebenarnya adalah kewajiban kita yang dimana kita harus wajib untuk menjalankan puasa. Kemudian yang aku tangkap dari pertanyaannya Mas Yoni itu dan jawaban dari Mas Yoni itu tentang eh, keimanan. Betul. Yang dibilang sama Mas Yoni itu betul. Keimanan itu harus dari diri kita sendiri, kepercayaan diri kita atau dari keagamaan kita sendiri. Namun,
gimana sih cara apa namanya menghadapi godaan-godaan setan atau godaan-godaan nafsu seperti nafsu, terus hawa nafsu atau lainnya selama bulan Ramadan. Kemudian eh apa sih tips dari Mas Sony saat menjalankan puasa bagi pemula yang mau memulai berpuasa? Kemudian ini berkaitan dengan keimanan. Kalau misalkan nih ada teman kita yang beragamanya non muslim atau nonis. Nah, kalau nonis itu atau non muslim itu mau masuk agama Islam. Nah, itu gimana sih Mas? Cara kita mengajari berpuasanya kayak apa, tipsnya apa, dan lain-lain itu seperti apa Mas? Oke, nah terkait dengan menjaga godaan, hawa nafsu dan lainnya itu, itu sebenarnya tergantung dari diri kita juga gitu. Apakah kita komitmen untuk berpuasa atau kita ya berpuasa karena ingin lihat orang aja gitu. Ingin lihat orang tuh dalam arti ya mau dikenal baik. Tapi kalau lagi nggak ada orang misalnya minum diem-diem mungkin bisa aja gitu. Nah, karena kan puasa ini sebenarnya hubungan diri manusia dengan Tuhan ya. Gitu. Jadi cukup manusia dan Tuhan yang tahu. Ketika dia berkomitmen untuk menjalani puasa, menahan diri dari segala godaan maupun hawa nafsu lainnya. Nah, itu bisa dari pengingat dirinya juga gitu. Misalnya mau tadi mau kelepasan lah, mau marahin sebel banget misalnya gitu. Biar nggak mengurangi pahalanya atau dia komitmen terhadap puasa, dia mengingatkan dirinya misalnya gitu bahwa oh nggak boleh nih kayak begini gitu. Terus bagi yang masih baru belajar itu biasa dimulai dari yang penting coba dulu aja gitu. Misalnya mau buka di pagi hari atau buka setengah hari itu nggak apa-apa, karena kan waktu kita ngajarin atau waktu kita kecil pun juga kita diperbolehkan buat berpuasa setengah hari gitu. Nanti kalau sudah setengah hari sanggup kayak misalnya nyampe siang jam 2 gitu, jam 2 sampai jam 5 ntar baru bisa satu full. Nah, jadi berpuasa itu kan maksudnya ibadah yang dianjurkan, tidak dipaksakan juga gitu. Jadi ya perlahan-lahan aja, mulai dari setengah hari nggak apa-apa, nanti kalau bisa ya semakin meningkat. Halo Mas. Halo Mas Yani. Halo Mas Yani. Oke, halo Alvin. Ya, Tadi, mohon maaf sebelumnya atas gangguan-gangguan yang menimbulkan atau menyebabkan kesalahan teknis ya Mas. Boleh boleh dilanjutkan yang tadi Mas Yoni katakan yang dimana puasa itu boleh kita lakukan yang dimana kita bisa sesuai dengan hawa nafsu. Nah, cara menghindari hawa nafsu itu kita harus memperkuat atau mempertahankan diri kita. Seberapa kuat sih iman kita, seberapa kuat sih hawa nafsu kita, itu gimana Mas? Tadi sempat Oke, nah, kepotong sih. kalau terkait hawa nafsu ya itu tadi dari pengingat diri kita, dari seberapa kuat iman kita buat menghadapi si godaan maupun nafsu-nafsu lainnya ini gitu. Misalnya setiap kita sadar kita mau melakukan hal yang buruk gitu, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kita misalnya berhenti dulu, istighfar, ngingetin diri sendiri bahwa oh ini kayak nggak baik deh gitu. Jadi membangun alarm pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal maksiat atau hal buruk lainnya gitu. Nah, itu berkaitan dengan ketahanan terhadap godaan dan hawa nafsu tadi. Itu tadi kan sama yang bagian pemula tadi kan sempat ditanyakan juga. Betul. Puasa ini kan memang sesuatu yang diwajibkan, tapi bagi tidak mampu itu ada keringanannya juga gitu. Jadi misalnya masih baru belajar nih, misalnya anak kecil mau belajar puasa, nah itu
biasanya dimulai dari waktu-waktu tertentu, misalnya puasanya setengah hari aja nggak apa-apa gitu sampai siang gitu, habis siang boleh buka gitu, atau nanti digeser jamnya jadi jam 2 misalnya, atau mau asar gitu buka nggak apa-apa gitu. Jadi sama kayak kita lagi belajar naik sepeda kan, pelan-pelan naiknya gitu, dari roda 4 dulu, roda 3, terus roda 2. Nah, puasa pun sama, jadi mulai dari ya mungkin buka di pagi hari atau setengah hari, lanjut ke sore hari, baru sampai benar-benar bisa full 1 bulan penuh gitu. Seperti anak kecil yang sedang berpuasa, biasanya orang tuanya nggak maksain anaknya full 1 hari dari subuh sampai maghrib itu berpuasa kayak gitu. Oke, Mas. Ini kita terakhir yang dimana pesan pesan apa sih atau tips apa yang mau diberikan oleh Mas Sony selama bulan puasa bagi mahasiswa atau umat-umat Islam yang lagi menjalankan ibadah puasa? Oke. Nah, puasa ini sebenarnya jadi momen buat pengingat diri kita, momen buat refleksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan lainnya, gitu. Nah, momen untuk kita jadi lebih sederhana, lebih bisa menerima kekurangan bagi diri kita sendiri. Karena mungkin selama ini kita merasa berkecukupan, tapi di momen puasa ini kita menahan dari hal-hal yang mungkin biasanya bisa kita lakukan. Gitu. Dan tujuannya memang sama-sama untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Minimal bisa lebih mengendalikan emosi dan bisa lebih mengerti kondisi sesama, terutama bagi orang-orang yang dalam kondisi prasejahtera atau kurang mampu. Gitu. Oke, Mas. Itu aja dari pertanyaanku. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan teknis, mulai dari kesalahan jaringan, wifi, atau waktu atau durasi. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan kalau di Zoom itu kan dibatasin ya, Mas, waktunya dan durasinya dibatasin. Karena ya itulah, aku juga bingung sih. Ini kita udah bahas, tapi kok udah keluar secara tiba-tiba dan lain-lain. Terus itu yang pertama. Yang kedua, aku juga udah membuat Mas Yoni itu khawatir, was-was, atau panik. Wah, kok Zoom meetingnya tiba-tiba mati, terus tiba-tiba kok nggak bisa masuk, linknya mana? Itu kan pasti ada keraguan atau kepanikan deh yang ada di diri kita sendiri. Itu mohon maaf. Dari aku selaku mewakili orang tuaku dan keluargaku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus sekalian kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Idul Fitri itu kita bisa menjalankan secara baik dan secara nikmat selama bareng keluarga atau bersama keluarga. Itu sih, Mas. Selamat berpuasa juga, Vin, buat sekeluarga juga. Oke, Mas. Aku sekalian mau nanya nih, Mas. Kita kan ujian itu kan tanggal 24 ya, Mas. Nah, selesai ujian itu tanggal berapa ya, Mas? Kalau nggak salah, ini kan urutannya gini, Vin. Ujian week pertama itu 24 sampai 28, terus libur lebaran habis itu. Libur lebaran seminggu sampai tanggal 4. Nah, tanggal 7 tuh ujian week kedua. Gitu. Tapi dengar-dengar sih yang week kedua ini kebanyakan ujian take home. Cuma nggak tahu nanti gimana jadwalnya. Gitu. Jadi masih ada maksimal seminggu setelah lebaran tuh ada ujian lagi. Iya sih. Berarti kita masuknya tanggal 14 ya, Mas? 14 April ya? Efektif kuliah lagi 14 April.
Oke Mas, terima kasih atas selama ini. Mohon maaf juga karena aku harus menyesuaikan agendanya Mas Yoni, terus kesibukan Mas Yoni, terus kecutian Mas Yoni. Kan aku dengar-dengar dari student support Mas Yoni mau cuti untuk Lebaran ya Mas? Ada cuti tapi bukan buat lebaran. Lebaran masih 2 minggu lagi kan. Iya, Gitu. iya. Ah, Itu aja dari aku. ya. Tanpa lama-lama kita cukupin dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas. Izin keluar ya Mas.